yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama dengan kebangkitan kedua itu. Ini penting sekali. Pembedaannya bukanlah apakah dia dikuburkan di TPU mana. Pembedaannya bukanlah peti matinya seperti apa. Pembedaannya bukanlah dia pakaiannya apa atau selama hidupnya dia berapa kaya atau lain sebagainya. Sama sekali bukan. Alkitab berkata bahwa semua kitab akan dibuka dan ada satu kitab yang paling penting nanti, yaitu namanya kitab kehidupan. Dan ketika kitab kehidupan itu dibuka, maka dikatakan semua orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, dia akan masuk ke dalam lautan api. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah nama saya, nama Anda, nama kita, nama sekalian di sini ada di dalam kitab kehidupan? Ingat, yang Tuhan buka itu nanti adalah kitab kehidupan milik Tuhan, bukan kitab-kitab yang lain. Bahkan bukan kitab keanggotaan gereja, bukan kitab keanggotaan paduan suara, bukan kitab kerajinan melayani, bukan. Hal-hal itu bagus, tetapi bukan itu kriterianya orang masuk surga. Saya sering ketemu orang bergereja, ya, dan saya senang orang bergereja. Tapi saya katakan begini, gereja itu seperti airport. Kenapa gereja seperti airport, saudara? Gereja seperti airport karena airport itu tempat orang terbang, ya. Kalau kamu mau terbang, kamu akan ke airport, naik pesawat. Tapi tidak semua orang yang di airport akan terbang. Ada orang yang ke airport cuman nganter orang, ada orang yang di airport cuman muter-muter, ada yang bahkan tamasya ke airport. Jadi orang yang mau terbang akan pergi ke airport, tapi tidak semua orang yang di airport akan terbang. Orang yang diselamatkan, dia akan pergi mencari gereja, karena itu adalah kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti Anda ada di gereja, Anda akan masuk surga. Bukan berarti Anda di gereja, Anda orang yang diselamatkan. Karena yang Tuhan buka nanti bukanlah kitab keanggotaan gereja, tapi yang Tuhan buka nanti adalah kitab kehidupan. Tadi kita membaca bahwa di akhir zaman langit dan bumi akan lenyap semuanya. Lenyap dan tinggal tahta Tuhan, tahta putih besar itu. Dan pada saat itu kita akan dihakimi oleh Tuhan, masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Dan kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, kalau Tuhan, kalau hari ini saya berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan itu, dan Tuhan menghakimi perbuatan saya, maka apa hasilnya? Apakah Tuhan akan berkata, ini adalah orang yang benar, ini adalah orang yang telah mengikuti hukum saya sepenuhnya, ini adalah orang yang telah memenuhi standarnya Tuhan? Bisakah kita dengan yakin berkata, ya, saya akan dinyatakan benar oleh Tuhan? Adakah yang bisa berkata demikian? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada satupun. Demikian juga dengan Pak Sianturi yang akan kita kuburkan ini, ya. Perjalanan dia sudah selesai, dan dia sudah menghadap penghakiman Tuhan. Tapi ingat bahwa apa yang terjadi pada dia akan terjadi kepada kita semua. Sehingga ini pertanyaan bukan lagi untuk dia, tapi untuk kita. Apakah kehidupan Pak Sianturi sempurna? Kalau dia berdiri di hadapan Tuhan, akankah Tuhan berkata, hai, misalnya, manusia, engkau adalah orang yang sempurna? Apakah bisa dikatakan demikian tentang Pak Sianturi? Saya yakin jawabannya tidak. Bukan karena saya tahu dalam luarnya Pak Sianturi, tidak. Saya kenal Pak Sianturi, ya, beberapa bulan lalu dia pernah masuk rumah sakit. Saya ada datang kunjungin, beritakan Injil sama dia. Kemudian dalam 1 minggu ini juga beberapa kali datang. Sebelum dia masuk ICU sempat datang dan bicara dengan dia. Saya tidak tahu Pak Sianturi secara mendalam sekali. Tentu keluarganya jauh lebih tahu.
Tapi saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa kehidupan Pak Syanturi tidak sempurna. Pasti banyak dosa. Kenapa demikian? Karena itu benar untuk kita semua. Bukan hanya untuk Pak Syanturi saja. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua banyak dosa. Dan kalau kita mau mengandalkan apa yang kita lakukan untuk berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah perbuatanku, terimalah aku. Kalau itu yang diandalkan oleh Pak Syanturi, dia pasti masuk neraka. Demikian juga kalau kita mengandalkan tiap-tiap kita, perbuatan kita. Kalau suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, inilah hidupku, nilailah. Inilah hidupku, inilah perbuatanku, inilah amal ibadahku, nilailah Tuhan. Maka kita pasti masuk neraka. Karena tidak ada satu orang pun yang benar. Oleh karena itu, saya mengucap syukur bahwa saya sempat beberapa kali, ya mulai dari berbulan-bulan yang lalu sampai dengan beberapa hari yang lalu, memberitakan tentang suatu kabar yang baik sekali kepada Pak Syanturi ini. Dan saya bilang sama Pak Syanturi bahwa kita semua orang berdosa. Pak Syanturi tahu nggak Pak Syanturi orang berdosa? Dan beliau berkata iya. Dan orang berdosa harus masuk neraka. Tetapi syukurnya adalah bahwa Yesus datang khusus menyelamatkan orang berdosa. Kalau kita orang benar, Yesus tidak perlu datang. Tetapi Yesus datang, dia melihat dosa kita. Dosa kita tidak mengasihi sesama kita. Dosa kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segala macam dosa yang orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Dan dia menanggung dosa kita itu di atas kayu salib. Dia mati untuk kita. Kemudian dia bangkit kembali dari antara orang mati, menang atas maut. Walaupun banyak orang Kristen, sudah ngasih Tuhan, banyak orang bergereja, namun banyak yang masih tidak paham akan hal ini. Bahwa kalau kita mengandalkan keagamaan kita, kalau kita mengandalkan keperbuatan baik kita, kalau kita mengandalkan kerajinan kita untuk masuk surga, kita tidak akan sampai. Banyak orang bilang dia percaya Yesus, tapi dia tidak tahu apa maksudnya percaya Yesus. Tetapi orang yang akan diterima